Penerapan strategi pembelajaran terdiferensiasi. Pada video terdahulu, saya telah menjelaskan bahwa pembelajaran terdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Dalam pembelajaran terdiferensiasi, guru memfasilitasi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Penerapan pembelajaran terdiferensiasi dilakukan oleh guru dengan berusaha memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Tindakan tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran terdiferensiasi tidak berarti bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda-beda untuk setiap peserta didik. Pembelajaran terdiferensiasi juga tidak berarti pembelajaran yang membedakan antara peserta didik yang pintar dengan peserta didik yang kurang pintar. Hal ini perlu mendapat perhatian guru karena masih sering terjadi kesalahan atau miskonsepsi tentang pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi dilakukan dalam 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pembahasan mengenai ketiga strategi diferensiasi tersebut dikemukakan berikut. 1. Diferensiasi konten. Konten adalah materi atau bahan pelajaran yang akan digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Contoh, jika guru akan membelajarkan peserta didik memahami teks prosedur, maka materi pembelajarannya tentang pengertian teks prosedur, jenis teks prosedur, struktur teks prosedur, dan contoh teks prosedur. Kontennya dibuat berbeda-beda untuk memudahkan peserta didik memahaminya. Jadi, yang dimaksudkan konten bukan isi materinya, melainkan jenis bahan atau media atau bentuk materi yang digunakan dalam pembelajaran. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan kebutuhan belajar peserta didik maupun kombinasi dari ketiganya. Oleh karena itu, guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Guru menyediakan berbagai media dalam menjelaskan materi, seperti dalam bentuk uraian materi yang lengkap untuk mengakomodasi peserta didik dengan gaya belajar visual. Dalam tab atau suara dilakukan untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar dengan gaya belajar auditori. Demikian juga guru menyediakan gambar untuk peserta didik dengan gaya belajar visual ataupun kombinasi dalam bentuk video, suara, gambar, dan gerakan. Guru juga dapat menyediakan ringkasan materi yang dipajang di dinding untuk kebutuhan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Dengan demikian, peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Tetapi dari kegiatan belajar tersebut, semua peserta didik memahami pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, dan contoh teks prosedur. 2. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses mengacu pada kegiatan pembelajaran yang menjadikan peserta didik dapat memahami atau memaknai materi pembelajaran yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan 4 cara. Pertama, menggunakan kegiatan berjenjang. Kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Ketiga, membuat agenda individual untuk peserta didik.
daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang peserta didik dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Keempat, mengembangkan kegiatan bervariasi. Dalam kegiatan pembelajaran, guru melibatkan peserta didik untuk menguasai konten pembelajaran. Apabila konten materi atau aktivitas pembelajaran belum dipahami peserta didik, guru dapat memberikan bantuan atau scaffolding kepada peserta didik. Bantuan yang dimaksudkan adalah penggunaan media pembelajaran atau aktivitas pembelajaran yang disempurnakan. Dengan bantuan yang diberikan itu, peserta didik memahami materi pelajaran atau melakukan aktivitas pembelajaran dengan baik. 3. Diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan peserta didik kepada guru. Dalam hal ini karangan atau tulisan, pidato, rekaman, gambar, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan meliputi dua hal, yaitu 1. Memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. 2. Memberikan peserta didik pilihan yang dapat mereka gunakan untuk mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Penerapan pembelajaran terdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada peserta didik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua peserta didik dapat diberi perlakuan yang sama. Jika guru tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, maka dapat menghambat peserta didik untuk dapat maju dan berkembang dalam belajar. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran terdiferensiasi antara lain, setiap peserta didik merasa disambut dengan baik. Peserta didik dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata, guru dan peserta didik berkolaborasi, kebutuhan belajar peserta didik terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut, diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal. Dalam menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, guru dapat mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Oleh karena itu, guru harus tetap bersikap positif meskipun banyak tantangan dalam menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Tantangan tersebut antara lain: 1. Guru terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama, atau membentuk komunitas belajar untuk belajar bersama. 2. Guru saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. 3. Guru menerapkan segala hal yang telah diperoleh dan dapat diterapkan meskipun belum maksimal. 4. Guru terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Pembelajaran terdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal itu sangat sesuai dengan pembelajaran terdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, pembelajaran yang memberikan keleluasaan ke peserta didik dan potensi peserta didik untuk belajar. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pembelajaran terdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar peserta didik. Ini disampaikan oleh Tomlinson. Pendapat tersebut menjadikan peserta didik terfasilitasi kebutuhan belajarnya sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, guru
diharapkan membuat persiapan yang matang dalam bentuk modul ajar sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran.